Masuk Ramadan, nantikan Lailatul Qadar. Berikutnya, Ramadan, malam dikabulkannya doa-doa umat manusia. Bahkan Allah malu tidak mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa pada malam itu. Berdoalah. Bismillahirrahmanirrahim. Disebut Ramadan bulan kemuliaan. Kenapa disebut bulan kemuliaan? Karena pada malam itu ada satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbih min kulli amrin salam khiya hatta matla'il fajar. Ayat ini kurang lebih menerjemahkan ada satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Bapak tahu artinya 1000 bulan? Berapa itu? 83 tahun. Satu malam Bapak beribadah. Pada malam itu kalau Bapak melakukannya lebih mulia daripada 83 tahun berturut-turut Bapak berbuat baik. Ada yang di sini yang sudah sholat 83 tahun berturut-turut tidak pernah singgah? Ada? 10 menit aja kita taubat Pak. Pulang sholat subuh dia bilang galiran sesat itu Ustaz. Kenapa? Dia bilang sholat subuh 3 rakaat Ustaz. Bukan 3 rakaat, sujud tilawah itu namanya dong. Ampun lagi saya kesana Ustaz. Kenapa dari panjang sekali bacanya Pak Imam Ustaz? Kenapa? Surah Yasin dibagi 2. Itu harus surah Yasin hatam. Bapak sudah ampun. Maka tidak mungkin ada manusia mampu berbuat baik 83 tahun berturut-turut. Tapi jangan putus asa. Bapak melakukan kebaikan pada malam Lailatul Qadar itu lebih mulia. Artinya lebih tinggi daripada 83 tahun. Makanya disebut malam penuh kemuliaan. Maka merugi orang yang mendapati bulan suci Ramadan tidak mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. Bagaimana ciri-ciri Lailatul Qadar itu Ustaz? Berbeda pendapat ulama. Ulama mengumumkan malam Lailatul Qadar itu turun mulai dari malam 17 Ramadan sampai dengan akhir Ramadan di setiap malam ganjil. Berarti 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29. Diringkas lagi oleh mayoritas ulama 10 malam terakhir malam ganjil. Berarti 21, 23, 25, 27, 29. Mereka ringkas lagi jumhur ulama. Artinya mayoritas ulama berpendapat Lailatul Qadar itu ditengarai jatuhnya di 27 Ramadan. Makanya kalau orang umroh itu Pak malam 27 Ramadan itu bisa ratusan juta. Kenapa? Karena di situ malam spesial. Ibaratnya toko Grand Grand Sale apa ya itulah dia. Iya karena mau juga gaya-gaya ini salah-salah Pak. Iya kan dapat diskon besar. Saya mau baju ini pada saat saya datang harganya 100.000. Maka saya cari kapan waktunya dia diskon. Begitu besok saya datang yang tadinya 100.000 tinggal 10.000. Tentu bodoh saya ketika saya tidak beli pada waktu itu. Kenapa? Harganya diskon besar, kualitasnya sama, masa saya tidak beli? Maka bulan Ramadan, keliru orang yang tidak mendapatkannya, berlomba-lomba, berpastabikul khairat, menyambut malam Lailatul Qadar itu. Apa yang dilakukan Ustaz? Segala kebaikan. Bapak yang punya duit, tunggu Lailatul Qadar dengan malam itu bersedekah. Bapak tidak punya duit, tunggu Lailatul Qadar dengan cara apa? Tadarusan. Baca ayat suci Al-Quran. Sudah baca ayat suci Al-Quran, salat lail, salat tengah malam. Salat lail itu bisa bermula dari apa? Bapak salat sunnah wudu dulu. Sudah salat sunnah wudu, Bapak lakukan lagi apa? Salat sunat hajat. Sudah salat sunnah hajat, tambah lagi salat tahajud. Sudah itu tutup dengan witir. Witir minimal 1 rakaat, boleh. Maksimal 5 rakaat. Yang penting ganjil. Sudah itu masih ada waktu menunggu waktu subuh. Apa yang kita lakukan? Zikir. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Huwallahu Akbar.
Yang penting zikirnya jangan buru-buru. Banyak orang zikir tidak jelas zikirnya, seolah makan pisang goreng panas. Apa artinya itu, Mas? Dia bilang, Dullah, apa kau panggil saya? Siapa panggil? Itu saya dengar tadi, Dullah. Ayo ibu bapak saudara-saudara sekalian, maka masuk Ramadan nantikan Lailatul Qadar. Berikutnya Ramadan, malam dikabulkannya doa-doa umat manusia. Bahkan Allah malu tidak mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa pada malam itu. Berdoalah. Bapak mau naik pangkat, tidak usah cari muka sama kepala kantor. Tidak usah. Biar kepala kantor senang, kalau istri beliau tidak senang, tidak jalan kamu. Serius. Ayo, ngapain cari muka sama kanwil? Ngapain cari muka sama menteri? Mereka ada masa jabatannya. Kalau Allah yang melindungi kalian, satu dunia mau menjatuhkan tidak akan mampu. Satu dunia mau memuliakan kalian, Allah yang jatuhkan, jatuh kamu. Maka daripada cari muka sama manusia, mending Anda minta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa. Doa tidak harus pakai bahasa Arab. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya bukan mau takabur. Ini hanya saya mau tunjukkan bagaimana hebatnya kekuatan doa. Lihat itu gelarnya Ustadz Dasat, yang selalu salah-salah disebut tadi MC. Coba lihat gelar saya. Doktor 2, Pak. Kalau dokter disiplin ilmu yang bersamaan tidak istimewa, Pak. Disiplin ilmu yang berbeda. Oke, disiplin ilmu yang berbeda, tapi kalau negara yang sama tidak istimewa, Pak. Ini disiplin ilmu yang berbeda, negara yang berbeda, waktu yang sama. Orang bilang tidak masuk akal. Sampai saya difitnah waktu itu, tidak kuliah itu, bohong-bohong aja itu. Saya tidak balas, Pak. Saya cuma share saya punya ijazah. Nih loh ijazah saya. Itu doktor dalam negeri. Kalau Bapak lihat gelar PhD, itu insya Allah dari luar negeri itu. Philosophy of Doctor. Tidak masuk akal. Tapi tidak ada yang tidak masuk akal. S1 saya juga 2. Bersamaan waktunya. Bisa selesai. Orang biasa tidak masuk akal. Tidak ada yang tidak masuk akal kalau Allah menolongmu. Maka kecil yang pegawai honor, mau jadi pegawai tetap ASN, kecil buat Allah. Ada aja caranya buat Allah kasih jadi kalian. Ada pegawai honor di sini? Pegawai honor saya tahu, PTT. Pegawai tidak tetap. 5 tahun kemudian TTP, tetap tidak pegawai. Lagunya itu kan, lagunya PTT, pegawai tidak tetap. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Sudahlah, kecil buat Allah, kecil buat Allah. Tapi saudaraku pegawai honor, Anda lebih mulia di sisi Allah daripada yang definitif ASN tapi kerjanya hanya merintah-merintah saja, tidak pernah mau terlibat mengurus orang. Anda pegawai honor jauh lebih mulia di hadapan Allah. Kalau yang pegawai yang sudah ada NIP-nya di belakang saja, tidak ngurus padahal dia punya kerja, dia tanggung jawabnya di akhirat besar. Sudah dikasih oleh negara, dibiayai, dikasih honor, kasih tunjangan, lalu pegawai honor semua kau kasih untuk kerja, padahal itu juga kewajibanmu, kau makan gaji buta. Jangan ketawa, saya serius ini. Hati-hati, yang suka ngambil barang-barang kantor. Sudah ada tertulis inventaris kantor pertanahan Jakarta Timur. Ada di rumahnya. Pak, yang ada kejadian itu Pak, kasih kembali sebelum Ramadan. Selama Bapak simpan dan itu Bapak ambil secara tidak halal, itu yang menghalangi doa Ramadanmu. Maka besok kembalikan. Datangi Bapak kepala pertanahan, Pak, ada dulu laptop hilang Pak, saya mau maafkan saya Pak, saya hilang Pak, kembalikan. Kursi-kursi kembalikan, printer, monitor, kertas, kasih kembali semua. Tidak dipakai lagi, bukan hakmu, tinggal aja berkarat, bukan hakmu, itu uang negara, bukan kau punya hak. Jangan kau dimasukin setan. Daripada cuma tinggal di kantor tidak dipakai, bukan hakmu. Jangan tergoda. Dan orang yang tidak kembalikan barangnya orang sebelum dia mati Pak,
Itu di Padang Masar disuruh pikul. Suruh pikul, Pak. Jadi kalau bapak pernah ngambil uang kantor 200 juta, disuruh pikul kau itu 200 juta. Dia bilang ringan aja itu Ustaz kalau dolar Singapura. 2 lembar aja itu Ustaz. Iya kalau dolar Singapura, kalau uang koin 10 rupiah, apa? Kok pikul itu 20 karung. Lewat security, weh saya dipecat gara-gara ini, ternyata bapak yang ambil. Hati-hati, kembaliin. Saya serius, kembalikan kalau ada yang ngambil barang kantor kemarin. Nulis skripsi anaknya ngambil kertas di kantor haram. Ngambil tinta haram. Nggak usah kau baku lihat-lihat. Saudara-saudara sekalian, berdoalah kepada Allah. Saudaraku dengar. Kalian yang pegawai honor jauh lebih mulia daripada kalian jadi pegawai tapi nyogok. Nyogok 500 juta jadi pegawai. Sampai pensiun itu kau tidak bisa kembalikan uang 500 juta. Berapa gajinya orang di sini? 500 juta kau bisa kembalikan. Hidup di Jakarta 5 juta per bulan hanya operasionalmu. Apalagi mau kembalikan 500 juta itu. Dan pendapat ulama, orang yang masuk pegawai karena nyogok, selama gajinya dia makan, selama itu dia makan uang haram. Hati-hati. Termasuk anggota DPR. Terpilih karena nyogok. Dia makan gajinya itu uang haram. Ada bapak kenal anggota DPR menang karena nyogok? Ada? Ada di tengah-tengah kita? Ada di kampung? Ada toh? Nah, jangan ku salahkan dia, salahkan kau. Kau kenapa kau pilih? Saudara-saudara sekalian, Ramadan saatnya berdoa. Saya tidak tahu berdoa Ustaz. Berdoa tidak harus pakai bahasa Arab. Ustaz, apa doanya supaya baik pekerjaanku? Itu doanya, perbaiki pekerjaanku ya Allah. Apa doanya supaya saya dapat jodoh? Ya itu doanya, ya Allah kasih saya jodoh. Tidak harus bahasa Arab. Daripada kau bahasa Arab, salah pengucapannya, kau tidak tahu artinya, bingung malaikat, lain di bibir, lain di hati. Apa? Boleh berdoa pakai bahasa isyarat, boleh. Nggak ngomong, nggak ada ngomong. Oh, baru kawin lagi suaminya. Doa daripada bahasa Arab tidak ditahu artinya, bingung malaikat. Apa maksudnya ini dasat? Lain di bibir, lain di hati. Dia mau doa supaya baik kerjaannya, ternyata doa yang diminta doa sakaratil maut. Ayo, doalah. Tidak harus pakai bahasa Arab. Pakai bahasa apa saja. Silakan doa. Bapak sudah capek kerja di sini, minta kepada Allah. Sesuatu yang ada jalannya saja Allah bisa. Allah sesuatu yang tidak ada jalannya Allah mampu kabulkan, apalagi yang ada jalannya. Apa maksudnya Ustaz? Ada enggak jalannya perempuan tidak pernah disentuh laki-laki hamil? Enggak mungkin kan? Ilmu kedokteran bilang enggak mungkin. Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maryam enggak pernah disentuh laki-laki, wanita suci melahirkan Isa alaihissalam kalau Allah mau. Ayo Ramadan saudaraku, manfaatkan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah anak-anak milenial seperti depan saya ini kan rajin semua berdoa, Pak. Coba lihat Pak Kepala Pertanahan itu anak-anak kita ini adik-adik ini kan rajin berdoa, Pak. Alhamdulillah. Mau pergi kantor, ya Allah berkahilah perjalananku. Sampai di kantor, ya Allah rahmatilah segala usaha dan ikhtiarku. Tapi di mana dia berdoa? Di status. Sibuknya itu Tuhan mau baca status lu dongo. Ya, apa? Ya Allah rahmati. Sibuknya Tuhan mau baca statusmu. Berdoa bukan di status. Ya. Nah, saudara Bapak Ibu saudara sekalian, yang kelima, bulan Ramadan. Bulan Ramadan di situ dilipat gandakan segala kebaikan. Saudaraku, Ramadan ini dilipat gandakan segala kebaikan. Artinya apa? Bapak sedekah 1 rupiah, Allah ganti 7.000 kali lipat. Maka sedekahlah. Saudaraku sedekahlah. Ya.
Jangan Anda berpikir saya miskin sehingga tidak bersedekah. Bersedekahlah agar kalian bisa kaya. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Ada enggak Bapak tahu seorang manusia hamba Allah, tuh Ustaz, yang di sudut rumahnya warna putih Ustaz, kaya sekali dulu itu di komplek ini Ustaz. Cuma karena dia rajin sedekah bangkrut, kasihan. Tidak ada itu Pak. Yang bangkrut gara-gara apa? Selingkuh. Bangkrut gara-gara apa? Narkoba. Bangkrut gara-gara apa? Judi. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Ibu-ibu, mau suamimu tertolak dari bencana, digoda perempuan, sedekah. 6 membuat tertolak dari bencana kata Nabi, 1 diantaranya sedekah. Jadi kalau ibu sudah tahu ada tanda-tanda, kenapa ini suami saya? Biasanya biar ndak setrika baju, dia jalan ini baju dalamnya pun disetrika. 30% mencurigakan. Nggak pernah pakai parfum, kok ini biar pengharum ruangan dia pakai juga. Sudah mencurigakan betul itu. Apalagi kalau dia terima WhatsApp dalam kamar mandi. Daripada kamu video call. Di mana Pak? Di kantor. Di kantor. Di mana? Video call dulu. Sudahlah, makin kau cerdas, makin cerdas lagi suamimu. Dia tulis di situ nomor HP-nya, lain orangnya, lain namanya. Kepala kantor 1, kepala kantor 2. Sudahlah, dia tulis. Dia tulis ajudan 1, ajudan 2. Sudah, daripada lakukan itu tipu muslihat, ibu pasti periksa, suami juga pasti makin canggih kecerdasannya. Lalu serahkan kepada Allah. Kalau Allah yang jaga suaminya ibu, siapapun mau menggodanya tidak akan tergoda. Maka sedekah tolak balanya. Bangun ibu sholat hajat namanya di malam Ramadan. Baru ibu minta, ya Allah, Engkau yang maha melindungi. Tidak mungkin aku bisa melindungi dan menjaga suamiku 24 jam. Tapi Engkau lah yang maha memelihara. Ya Allah, pelihara dan lindungi suami saya dari wanita jahat. Ini ada duit saya 5 juta. Saya bawa tolak bala ke panti asuhan. Tolak bala bangun masjid. Mudah-mudahan 5 juta ini Allah hindarkan suamiku dari wanita jahat. Bismillah. Coba ibu amalkan. Coba yang jadi masalah kalau suaminya juga sudah bangun sholat tengah malam. Dia juga berdoa karena dia sudah tahu rumusnya. Ya Allah, capek sudah saya lihat istri saya, ya Allah. Marah-marah aja kerjanya, ya Allah. Ada duit, tidak ada duit, ngamuk aja kerjanya, ya Allah. Ya Allah, ini ada duit saya 5 juta, ya Allah. Tolak bala. Mudah-mudahan istri saya ikhlas, saya kawin lagi. Bingung malaikat, yang mana ini dikabulkan? Sedekah. Saudaraku, Ramadan bulan untuk sedekah. Ustadz, saya hanya mampu sedekah sandal jepit. Sandal jepit yang Anda sedekahkan dari tempat toilet ke tempat wudhu ke tempat sholat. Sedekah. Allah tidak lihat besarnya sedekah. Cleaning service 1 sendal. Cleaning service mampunya 5 bungkus nasi dalam 1 minggu. Dia sedekahkan. Itu jauh lebih mulia. Bisa jadi 5 bungkus dari cleaning service jauh lebih mulia daripada 100 bungkus kepala pertanahan. Bukan yang ini. Di sana. Kenapa bisa Ustaz? Yang cleaning service 5 bungkus hakul yakin duit murni dia punya. Tapi yang 100 bungkus kepala pertanahan bisa jadi perusahaan yang bayarkan. Iya Pak. Tapi juga dapat pahala. Tapi di sisi Allah jauh lebih mulia. Sedekah. Saya cuma bisa 1 bungkus 1 hari. Ya 1 bungkus 1 hari. Bawa ke masjid. Tulis. Silahkan nikmati. Di pinggir jalan Bapak siapkan untuk buka puasa. Karena banyak yang pulang perjalanan kena buka puasa di jalan. Ibu sedekah aja air. Teh gelas kah, simpan. Rasakan dan buktikan Allah pasti ganti berkali-kali lipat. Sedekah. Kenapa kita miskin? Karena kita malas sedekah. Kita selalu berpikir gimana mau bersedekah, kita aja masih butuh. Berarti Bapak Ibu tidak percaya Allah Maha Kaya. Boleh Bapak punya kalkulasi, boleh Bapak punya perhitungan, tapi tidak boleh mengalahkan keyakinan Allah Maha menentukan rezeki. Ingat Pak, pekerjaan boleh kau kopi, rezeki tidak mungkin kau paste. Rezeki Allah yang tahu.
Sama pekerjaan kita, sama jualan kita. Ada yang lancar, ada yang bangkrut. Itu menentukan Allah. Dan kalau bapak mau tolak bala, supaya tidak dimutasi ke tempat yang jelek, supaya istri kita baik, anak kita tutur katanya santun, bersedekahlah. Bersedekahlah. Alhamdulillah. Saya lihat di belakang, Pak Kepala Pertanahan lagi membangun masjid. Jabatan pasti bapak tinggalkan. Pasti naik, ada batasnya, pensiun. Tapi bangunan masjid, meskipun bapak sudah jadi tulang belulang, orang masih mengingatnya, peninggalannya bapak. Bersedekahlah. Sedekah saudaraku tidak selalu materi. Bapak yang tidak punya duit sedekah, sedekahlah dengan akhlak. Orang datang, layani dengan baik. Jangan begitu orang pakai mobil mewah, Anda menjemputnya. Begitu bapak lihat, barang susah ini. Sedekahlah. Kalau bapak tidak bisa membantu orang sedekah dengan duit, sedekahlah dengan pekerjaannya bapak. Bapak tidak bisa membantu sedekah tetangga, sedekahlah dengan jangan mengganggu dan mengambil haknya. Sedekah. Dan pada akhirnya, orang mulia, orang yang hebat, bukan yang hitam jidatnya gara-gara sholat tapi banyak musuhnya. Rajin ngaji tiap hari, pegang Quran tadarusan, tapi di kantor tidak ada orang yang senang karena kesombongannya. Orang yang baik kata Nabi, khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Maka keliru bapak diberikan peluang berjadi manfaat, lalu bapak tidak menggunakannya untuk menjadi manusia terbaik. Caranya Ustadz, berikan pelayanan. Kalau bapak tidak dapat fulus, hakul yakin, bapak dapat pahala di sisi Allah. Insya Allah.